Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatil Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rekan-rekan semuanya, setiap negeri, setiap negara memiliki tradisi sendiri-sendiri. Ada tradisi ini kemudian menjadi populer atau booming sehingga menjadi acuan atau kiblat negeri-negeri yang lainnya. Ada yang tradisi ini tenggelam begitu saja dan menunggu untuk dilupakan. Ada tradisi yang dikenal dan digunakan oleh segelintir orang yang menganggap dirinya kelas atas. Sebutlah contoh tradisi yang digunakan oleh kerajaan Inggris. Beberapa orang saja menggunakannya dan selain kerajaan mencoba untuk meniru karena mereka menganggap diri mereka layak untuk menyandang tradisi tersebut dengan kondisi ekonomi yang mereka anggap mereka kaya. Kita ambil contoh, ada tradisi afternoon tea milik kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth. Afternoon tea ini atau minum teh pada waktu sore hari menjelang makan, nyemil kalau istilah kita. Ini sangat populer di antara mereka dan mereka buat aturan-aturan yang sedemikian rupa. Cara mengaduknya harus mengikuti arah jarum jam dari mulai jam pukul 6 sampai 12. Maksudnya arahnya. Jadi tidak boleh muter begitu saja. Asal muter tidak, dia harus tengah saja. Ikut arah jarum jam 6 sampai dengan 12. Sudah, setengah putaran saja. Tidak boleh muter. Itu cara mengaduknya. Sendok pun setelah kita mengaduk teh tadi harus diletakkan di belakang, tidak boleh di depan. Kurang etis katanya. Saat minum pun tubuh harus tegak. Tangan pun harus posisi yang sedemikian rupa lurus, tidak boleh tangannya sambil garuk-garuk, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka orang yang darah biru mungkin kita menyebutnya. Ini ditiru di belahan bumi yang lain dan mengatakan kita kan sama-sama darah biru, maka saya boleh meniru tradisi tersebut. Di Jepang contohnya ada tradisi minum teh sado dengan menggunakan pakaian yang sederhana, meletakkan semua perhiasan, kemudian duduk menunggu teh dihidangkan dengan posisi tubuh tegak, kaki ditekuk serupa dengan saat kita duduk atahiyat pertama. Kemudian tangan kanan memegang cangkir ketika hendak minum dan tangan kiri menyanggah tangan kanan, kemudian diputar 90 derajat baru kemudian diminum. Setelah minum pun harus mengucapkan kata-kata Ini semua ada aturan-aturan, taklid-taklid. Belum lagi tradisi-tradisi yang ada yang sedang booming di antara kaula muda kita milik Korea dan Jepang. Kita kemudian bertanya, apakah kita tidak punya? Apakah agama kita ini tidak mewariskan tata cara makan? Maka di sini pada kesempatan yang berbahagia ini ada satu cara, satu sunnah, satu kebiasaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita di Kitabul Jami', Bulughul Maram, hadis nomor 1472. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini riwayatnya dari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu
hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka jangan engkau membersihkan tangan kecuali setelah menjilat tangannya sendiri atau dijilatkan orang lain. Terdengar seperti agak aneh memang jika kita bandingkan dengan adat istiadat tadi yang begitu mungkin agak anggun sekali milik Inggris. Tata caranya begitu, sendok pun harus diatur sedemikian rupa di mana meletakkan dan bagaimana cara mengaduk teh. Kemudian Jepang pun demikian, ada tata cara tersendiri. Semuanya berbicara tentang minum teh. Rasulullah SAW ketika mengajarkan umatnya tidak hanya berbentuk dan urusan protokoler dan yang penting anggun dilihat, tidak. Tetapi lebih kepada kerendahan dan langsung menuju kepada titik poin kita di mana kita menghargai makanan yang kita makan. Harus ada kita menunjukkan dalam kita makan itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu butir pun tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita buang. Maka Rasul mengajarkan kita untuk menjilat. Adapun tadi semua yang berkaitan dengan adat Inggris, Jepang, Korea, ya itu semua berkaitan dengan protokoler saja yang tidak menyentuh kepada rasa syukur kita. Bentuk rasa syukur kita di mana? Tidak ada. Tentu apa yang diajarkan Rasul ini mengajarkan kita hal itu. Carilah keberkahan. Maka di dalam riwayat yang lain hadis ini diteruskan, fa innaka la tadri ainal barakah. Karena kamu tidak tahu di mana barakah. Atau di riwayat milik Bukhari, fa inna barakah fi akhirih. Barakah itu ada di akhirnya. Maka setiap suapan yang kita makan kita cari kemudian di mana barokahnya. Maka jangan sekali-kali kita membuang makanan. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika satu butir saja sangat berharga, maka apalagi jika kita membuang makanan yang sangat banyak. Mubadzir, innal mubadzirin kan ikhwanus syayatin. Mubadzir itu adalah temannya syaitan. Maka di hadis ini, di riwayat yang lain juga mengatakan, jangan engkau biarkan syaitan memakan sisa makananmu. Rekan-rekan semuanya, maka hikmah yang ingin Rasul ajarkan kepada kita semuanya melalui sunnahnya, melalui ajaran beliau, kebiasaan beliau adalah kerendahan diri kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam satu hidangan makanan. Karena kalau kita urut kembali dalam satu piring yang akan kita makan, coba kita tengok, ada beras. Tentu petani ikut andil dalam menanam padi, menunggu padi itu berbuah, kemudian setelah hijau menunggu sampai menguning, setelah menguning kemudian dibawa ke pabrik untuk dibersihkan, dipilah mana yang kulit dan mana yang bisa dimakan. Setelah itu dijual kemudian dikemas kemudian sampailah di toko, kita beli. Setelah kita beli atau bahkan ibu kita membelinya, setelah ibu kita, orang tua kita membeli, kemudian baru diolah
Setelah masak baru dihidangkan di hadapan kita. Maka ada perjalanan yang sangat panjang dari beras atau nasi yang akan kita makan itu. Itu baru nasi, belum lauk pauk yang akan kita makan. Ada berapa tangan yang ikut andil kemudian dihidangkan di hadapan kita. Pada waktu yang bersamaan ada beberapa orang di luar sana yang mencari, mengais-ngais di tempat sampah beras. Di sisa-sisa pabrik beras, dipilah, dibersihkan, disisihkan yang mana debu, yang mana kerikil, kemudian diambil beras untuk dimakan di rumahnya, atau bahkan mengorek-ngorek di tempat sampah. Tepat seperti kondisi yang kita hadapi sekarang ini, ada banyak orang-orang yang tidak mampu makan dalam satu hari hanya sekali, atau bahkan 2 hari hanya makan sekali. Kenapa? Karena mereka buruh dan mereka kena PHK, tidak dapat makan. Maka pada waktu ini saat yang paling tepat untuk kita memberikan diri kita ini sugesti, kamu harus bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rekan-rekan semuanya, marilah melalui hadis ini adalah tradisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Sebelum engkau cuci tanganmu, setelah engkau makan bersih hidangan yang ada di piring tadi, sebelum kau cuci tangan, jilat tanganmu sendiri. Nah, kemudian ini gimana kalau dijelatkan? Apakah kita kemudian sedang makan jamaah begitu dengan ikhwan-ikhwan semuanya, kemudian kita minta, "Woi, kamu tahu kan sunnah Rasulullah, maka sekarang jilatkan tangan saya." Wah, kurang ajar, ngejek kamu, cari ribut kamu. Tentu tidak. Maka di sini jilat menjilati ini hubungannya yang Rasul ajarkan adalah suami dan istri. Yang belum menikah ya sudah, tunggu nanti, amalkan menjilatkan itu untuk pasangannya. Sekarang jilat sendiri, jangan minta teman untuk jilatkan tangan saya. Kamu kan tahu ini sunnah, jangan. Iya, jilatkan kepada nanti untuk pasangan kita, istri atau suami. Rekan-rekan semuanya, kemudian hal yang terakhir yang perlu dijelaskan yang berkaitan dengan ini adalah, mungkin sebagian ada yang bertanya, bagaimana, apakah saya harus menjilat terus setiap makanan yang ada di hadapan saya dan saya mau mencuci harus jilat dulu? Maka hukum menjilat tangan kita sebelum mencucinya adalah sunnah. Yang namanya sunnah maka dia dianjurkan. Terus kalau ada seumpamanya kita dalam sebuah tempat, kita tidak mampu makan menggunakan tangan, harus dengan sendok. Seperti ada di sebuah tradisi di Maghrib. Di Maghrib di sana memiliki tradisi kalau makan dengan tangan dan menjilat itu aib. Bagaimana kemudian tradisi ini bertentangan justru dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Ketika dalam sebuah jamuan resmi kemudian kita makan, ini resmi, saya harus menggunakan tangan. Meskipun ini resmi. Padahal kalau menggunakan tangan justru akan menjatuhkan atau bahkan akan kita malu karena dilihat semua orang. Maka di sini pada waktu yang bersamaan yang namanya sunnah, kita boleh mengerjakan atau tidak mengerjakan. Yang bersalah adalah kalau kita mengatakan dan ada terbersit di dalam hati kita, ini sunnah ini menjijikkan, saya tidak akan mengambil sunnah ini. Kalau terbesit hal ini di dalam hati kita, maka kita sama saja menolak sunnah Rasulullah. Dalam kesempatan yang lain Rasul mengatakan, an-nikahu sunnati, faman raqiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, ajaranku, faman raqiba. Barang siapa yang tidak suka, enggan dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka ancaman ini menjadi berbahaya jika kita kemudian meremehkan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat dari tinjauan kesehatan ketika kita menjilat tangan sesuai dengan kajian, rupanya di sana ada bakteri yang bakteri ini tinggal di tangan kita dan kita tidak akan bisa berpisah dengan bakteri. Maka bakteri yang ada di tangan kita itu malah membantu pencernaan yang ada di tubuh kita. Demikian penjelasan singkat untuk hadis 1472 berkaitan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.